orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada Allah, itu di dalam hidupnya sebesar apapun dosanya itu akan diampuni. Sebagaimana hari ini yang kita dengarkan bacaan yang baru saja, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bicara Firdaus bicara kehidupan kata orang umumnya adalah setelah kematian. Tetapi Firdaus adalah suasana di mana kita sungguh-sungguh bisa merasa damai, bisa merasa gembira bersama orang-orang yang kita cintai, terlebih kepada orang-orang yang menderita yang kita jumpai. Firdaus zaman ini adalah sebagai tandanya ketika kita hidup dalam kebenaran, berani mewartakan kebenaran, kita hidup dalam damai. Ketika kita berani membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita, tanda yang lain bahwa kita hidup dalam kejujuran, di mana setiap langkah gerak hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu menjawab perutusan Tuhan mewartakan kejujuran. Hidup damai, jujur adalah bagian dari keadilan. Inilah gambaran ketika setiap orang berani membawa nilai-nilai kehidupan ini, sebenarnya kita dalam situasi terjepit pun kita akan mengalami damai. Menjadi bermasalah, kita tidak akan pernah merasakan Firdaus hari ini dan selanjutnya kalau kita tidak bisa hidup damai dengan sesama, terlebih damai dengan Tuhan. Yesus hadir hari ini dalam gereja liturgi, penampakan Tuhan tepat dengan 7 hari saudara kita yang dipanggil. Yesus menampakkan diri pasti kepada saudara Johannes de Brito Andi Sumantri secara tatap muka. Sebagaimana gambaran kita hidup dalam damai, hidup dalam Firdaus adalah gambaran 3 raja yang datang kepada Yesus membawa persembahan. Kalau kita lihat perjalanan 3 raja mencari Yesus membutuhkan waktu 6 bulan, Bapak Ibu. Mengarungi padang pasir untuk mencari kebenaran. Di mana kebenaran itu dilahirkan? Di Bethlehem. Pertanyaannya, apakah kita harus sekarang ke Bethlehem, ke tanah Yehuda di Israel sana? Tidak. Kita mengalami Firdaus kalau kita menyadari kehadiran Tuhan setiap hari di dalam hati kita, yang kita wujudkan berdamai dengan saudara-saudara yang kita jumpai. Saling menolong, saling menghargai, saling mengunjungi, saling menguatkan. Itu bagian kita hidup di dalam Firdaus. Semoga saudara kita Johannes de Brito Andi Sumantri ketika saat meninggal kemarin itu sempat menyampaikan dalam hatinya ingin berjumpa dengan Yesus. Kalaupun tidak, bagi kita yang masih dalam peziarahan, harapan ketika nanti kita masih sempat menyampaikan kata-kata sebagaimana orang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus yang mengatakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama atas dosa-dosa kita selayaknya. Tetapi beranikah kita mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kiranya ini menjadi doa bagi kita yang masih peziarah dalam dunia ini.
berani mengatakan bahwa Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bagian iman, dengan demikian hati kita pasti akan hidup secara rendah hati, secara jujur, secara setia kepada Allah untuk mencintai sesama. Doa sederhana, tapi susah untuk kita wujudkan. Tetapi kalau ini menjadi bagian dalam doa kita setiap hari, maka kita senantiasa akan dikentuk, dibimbing oleh Roh Kudus, hidup dalam kerendahan dan ketulusan, kebenaran dan damai. Maka dengan demikian, kita sungguh-sungguh merasakan Firdaus bukan nanti, tetapi saat ini. Semoga refleksi kita malam hari ini dengan memperingati arwah saudara kita Johannes de Brito Andi Sumantri senantiasa membawa peziaran kita yang tiada henti untuk terus mencari Allah, mencari kehendak Allah. Dengan demikian kita sungguh-sungguh diutus, dipanggil untuk menjadi pewarta kerajaan Allah dimanapun kita berada. Ibu bapak yang terkasih, saya mengajak bapak ibu untuk semakin percaya bahwa saudara kita Johannes de Brito Andi Sumantri saat ini sudah hidup dengan damai, hidup dengan tenang, karena telah dibebaskan dari segala penderitaan penyakit di dunia, sekaligus juga telah dibebaskan dari dosa. Maka dengan pengampunan dosa, saya percaya saudara kita Andi Sumantri sudah memasuki pintu gerbang surga bersama dengan para malaikat yang telah diutus oleh Allah menerimanya. Bagi Ibu Andi dan anak-anak, tugas kalian sekarang adalah melanjutkan karya-karya baik yang belum dilakukan oleh Bapak Andi Sumantri. Tidak mudah menjadi anak yang meneruskan warisan yang baik ini, karena perlu waktu, perlu pengorbanan, perlu doa, perlu kerjasama. Semoga Ibu Andi semakin dikuatkan, semakin ikhlas, sehingga boleh menatap hari-hari ke depan dengan bersama Yesus. Tuhan memberkati. Amin.